Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi yang menyenangkan. Desaku ya, desa Burung Cetan Ceper. Nah, saat ini sudah dilihat ya, pemandangan yang indah, sejuk dan segar. Ini adalah lingkunganku, saya dibesarkan di sini dan kebiasaan saya ya seperti ini gitu. Kalau pagi ini jalan-jalan dengan desa yang sangat indah, pemandangannya seperti ini. Kita selalu menyaksikan seperti ini ya. Kemudian kerjaan saya kalau setiap hari itu nganter apa itu namanya ini ngirim gitu ya. Jadi sawah seperti ini orang tua saya punya dulu kalau tidak salah pernah punya 10 sawah gitu ya. 10 sawah seperti ini. Bukan milik sendiri, bukan. Tapi hanya menyewa gitu. Menyewa dari orang-orang untuk dikerjakan. Nah, yang saya heran itu untuk orang tua saya itu setiap menanam itu di tempat yang beda karena tempatnya nggak satu tempat ya, jadi ada yang sebelah sono pojok sana itu nanamnya beda-beda gitu ya. Yang sana nanam tembakau, yang sana nanam padi, yang sana nanam kacang, yang sana nanam tomat gitu. Nah, tanam dele. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kan itu karakter tanaman itu kan beda-beda, jadi tidak sama. Nah, seperti ini ya, pohon apa namanya padi, itu kan kapan mulai di apa namanya, mulai di bibit itu dari bibit ya, kemudian sampai ke dipindah di semai ditandur. Nah kalau kita mengatakan ditandur itu berapa lama itu harus dikerjakan, dia tahu kapan mulai di rabuk tahu gitu ya, itu itu ya. Nah seperti ini, nah ini nih yang sebelah sini ini namanya nih, ini kalau enggak salah ya itu tadi ini apa ya, terong, ini terong ya. Nah gitu loh, terong. Nah juga nanam terong gini kan perlakuannya beda. Ini kenapa harus dibuat apa bedeng-bedeng atau buat unduk-undukan gitu kan, ada alasannya gitu ya. Nah gitu. Tapi untuk tempat saya ini belum pernah ini apa, orang tua saya, bapak saya, Bapak Sarimin Syahrudin Rusli gitu ya. Gitu. Itu saya belum pernah lihat di sini tuh nanam wortel, belum pernah. Mungkin beliau tahu ya kondisi tanah sini tidak cocok untuk wortel, mungkin tahu. Nah, ini yang sebelah sana itu Gunung Merapi, Merbabu. Ini sebelah barat. Ini sebelah utara, ini sebelah timur. Nah, ini namanya Gunung Lawu alias Tawangmangu boleh gitu ya. Nah, bagus ya kalau pagi, apa namanya bagus nih. Nah, gitu. Sore juga bagus nih. Kalau pas udara cerah ini nggak begitu kelihatan ya. Itu di sana Gunung Merapi nggak begitu kelihatan. Ketika cuaca sangat cerah sekali, itu Gunung Merapinya sangat indah nih, bagus dari sini. Nah, gitu. Nah, terus tempat-tempat di sini nih, ini ada pohon atau itu pohonnya sangat besar sekali dulu. Kita kan mungkin ini sudah mati ya. Dan yang di sebelah sini namanya ini umbul. Ada 2 umbul 2. Nah, kalau waktu kecil saya mandinya di umbul itu. Renang gitu ya, renang ajar mandi selulup. Nah, di situ ada umbul yang besar, umbul yang kecil gitu. Jadi sini airnya gampang itu, untuk pengairan gampang. Dan dulu kebetulan juga ayah saya bekerja sebagai DPU, Dinas Pekerjaan Umum, khusus ngurusi sawah. Nah, kalau di kampung itu dulu namanya ngatur air itu namanya ululu. Jadi ngurusi kakaknya ululu. Jadi itu ya. Jadi itu kecamatan ya. Jadi tingkat kecamatan kalau tidak salah itu ngurusnya tingkat kecamatan buat. Jadi nah ululu itu tingkat kelurahan mungkin ya. Saya tidak begitu tahu pasti, yang penting urutannya seperti itu. Jadi organisasi itu mengenduk ke DAS Bengawan Solo, Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini desa saya di situ. Di situ. Nah, ini.
Lewat sana apa sini, Bu? Apa, Bu? Gitu? Lombok iki lho apike ta, Mak. Oh, Lombok. Oh iya. Apik ya. Godhonge karo lombok ya akeh lomboke. Oh, godhongnya Lombok akeh Lombok. Coba lihat. Lho, mau sebelangku nek ngene iki lho, Bu. Nek ngene iki nganggo anu, apa jenenge? Heeh. Nah, ini nah Lombok ya. Jadi sangat seger ini. Oh, tekek. Hmm? Adel. Endi? Ngisor lombok. Endi? Ngisor lombok. Ora ero? Ngisor lombok iki lho, wit lombok. Hmm? Ora ning ngene. Oh. Heeh. HP-ku. Aja dingkok iki HP-ku. Ora ketok kaya tekek ya. Heeh. Nah, ini subur kan? Hanya ditanam di pinggir-pinggiran. Rumus sebagai orang tua itu ini. Nah, jadi orang tua itu mengajarkan seperti ini ya. Jadi ini nanamnya kan ini terong ya. Terong pinggirnya dikasih apa ini? Namanya lombok. Terus sana nanti ada namanya kalau enggak kacang panjang itu ceme gitu loh. Itu mengajarkan seperti itu. Jadi kalau bahasa lainnya itu sekali mendayung 2 terlampaui. Nah ini kan dibuat anjang-anjang ya atau pagar ini. Ini untuk merambat itu tanaman itu. Nah seperti itu. Jadi orang tua mengajarkan seperti itu. Nah saya mempraktekkan di kehidupan nyata. Nah, kehidupan nyata saya sendiri saya enggak di urusan sawah ya. Jualan dagang jadi saya di kalau dagang ya seperti itu. Kita menanam, bukan menanam, jualan satu tempat itu bisa menjual apa saja gitu. Ya, dan tempat saya aku suka sound system ya. Jadi jual sound system juga menyewakan, menyewakan lampu. Kan selain jualan juga studio foto gitu ya. Jadi eh, orang bisa berfoto di rumah, tapi dipanggil di orang punya kerja untuk mendokumentasikan kegiatan pernikahan misalnya, itu ya seperti itu. Jadi kita mengerjakan tidak hanya satu pintu, kita banyak pintu. Sehingga apa yang menjadi rezeki Allah itu bisa kita terima. Karena Allah itu memberikan kita semuanya rezeki yang sangat banyak. Jadi kita harus membuka pintu-pintunya. Nah, kelihatan nggak ini ya? Ini tanaman padi yang baru ditanam masih kecil nih. Runut gini lah. Saya itu tugasnya ini yang nanam ini saya yang ngirim minum dan makan. Gitu. Yang ngirim makan dan minum itu saya. Coba ya. Ini kan rapi banget lihat nih. Nah, rapi kan? Nah, seperti ini. Kira-kira ya 20 cm apa 25, 20 cm ini jaraknya. Nah, gitu. Sehingga ketika saya di kota dan saya menerapkan ilmu tadi bukan berupa tanaman tapi dalam hal itu tadi bidang jasa dan juga apa perdagangan. Nah, seperti itu yang saya lakukan seperti itu. Sehingga rezekinya alhamdulillah bisa, kalau orang mengatakan bisa semulur, bahasa Jawanya itu semulur. Jadi rezeki itu jalan mengalir terus walaupun bukan pegawai negeri. Nah, orang tua harapannya memang pegawai negeri sih gitu. Tapi saya nggak melaksanakan jadi pegawai negeri. Nah, nuruti kesenangan aja. Tapi kita bisa membuktikan bahwa kita mampu. Dan alhamdulillah dah dari sekian teman-teman ataupun saudara-saudara kita satu usia itu alhamdulillah ketika kita bisa berhaji pada tahun itu saudara-saudara saya di kampung menjadi heboh karena apa? Pak D, Pak Le itu kan dulu kae weh nggur dodolan wis daftar haji kue malah durung wis pegawe. Itu bisa memotivasi yang lainnya gitu ya. Itu seperti itu karena itu tadi rezeki Allah itu maha besar dan kita untuk mengambil rezeki itu dengan ilmu-ilmu kita. Jadi kalau kita punya banyak ilmu, oke tentu saja akan banyak mendapatkan. Karena dengan ilmu banyak adanya kemudahan dan juga dengan ilmu akan dimudahkan jalannya masuk surga. Karena apa? Tahu ilmunya apalagi ilmu agama harusnya.
Nah, kalau saya lewat ini mau ke sana, ini jalannya seperti ini loh. Nyeneng kita nih. Nah, ini Sirotol Mustaqim. Bukan Sirotol Mustaqim. Ya untuk nyebrang itu kayak gini. Jadi barang seadanya itu untuk mengirim ke sana lewatnya sini. Jadi harus punya keseimbangan tubuh yang baik. Nah, kalau enggak kecegur sana ya, ke sungai itu ya. Kecegur ke sungai seperti itu. Nah, ini yang besar. Nah, ini ada lagi nih tempat jalan yang lain nih. Lihat nih. Nah, ini ada sungainya, di atasnya ada pohon. Nah, ini biasanya untuk ke sawah biar nggak kerepotan, maka jalannya seperti ini. Nah, seperti ini. Iya kan, ya cantik lah. Nah, jalannya bercabang dua. Nah, kita kecil ya teman-teman tuh senengannya nawu. Jadi ketika ada tempat untuk mengalirkan air ke tempat yang lain, ini ditutup, sana tutup. Di sini nggak ditutup ya. Jadi air ini dihabisin ke sana, nanti akan ditemukan banyak ikan. Itu jenenge nawu. Nawu kali. Jadi sungai-sungai atau saat airnya surut, sungainya kan mengering ya. Lah itu ada yang dataran rendah itu airnya ngembeng. Ngembeng itu ada airnya gitu loh. Jadi ada cekungan, di situ airnya banyak. Nah itu biasanya teman-teman waktu kecil itu ditabuh atau dikeringkan. Airnya dibuang, nanti di situ akan didapati ikan-ikan yang mengumpul di situ. Nah, gitu. Nah, ini namanya Kampung Serayon, sana Morisan gitu ya. Sana Troketon, sana Koripan, Cetan ya. Nah, itu sana Tegal Harjo gitu ya. Utara Tegal Harjo, Batur Jaya. Kalau ke barat terus sana itu namanya Ceper gitu ya. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke kampung. Nanti dikira orang aneh itu kalau video di jalan kampung ya, ngomong sendiri. Oke demikian tukar pengalaman dan kita nostalgia masa kecil di sebuah kampung yang cukup segar, cukup indah, cukup nyaman untuk ditinggali. Ini Lebaran tahun 2022 ya, bulan 5. Oke, tanggalnya 4, tanggal 4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.